intens investigasi. Kedekatan antara Fuji dan Aisar Khaled, seorang influencer asal Malaysia, kini ramai dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan, tak sedikit warganet serta fans Fuji pun yang kepo, ingin tahu seperti apa dan sejauh apa hubungan kedekatan mereka. Namun rupanya tak hanya netizen yang kepo, tapi netizen juga kedapatan melihat Thorik Halilintar yang tampak menyukai postingan Aisar. Bahkan sempat mengikuti akun media sosial Aisar Khaled yang tentu saja membuat ramai netizen berkomentar. Benarkah melihat Thorik yang kecolongan menyukai dan bahkan mengikuti akun Instagram Aisar? Thorik pun belum bisa move on dari Fuji, mantan kekasihnya itu. Benarkah pula Denny Darko sebagai ahli tarot menilai hal yang sama dengan netizen jika Thorik dinilai belum bisa move on dari Fuji karena masih ada perasaan yang tersisa dari masa lalu yang tidak bisa hilang begitu saja. Lantas, apakah yang dilakukan Thorik ini bentuk dari pansos agar namanya kembali naik lewat viralnya hubungan kedekatan Fuji dengan Aisar? Dan bagaimana pula respon Alia dari pandangan Denny Darko lewat kartu tarotnya? Di sisi lain, seperti apakah tanggapan Haji Faisal ayah Fuji mengenai kedekatan Fuji dengan Aisar? Benarkah Haji Faisal tidak mempermasalahkan hubungan antara Fuji dengan influencer asal Malaysia itu? Di tengah Fuji yang kini dikabarkan dekat dengan Aisar Khaled, rupanya Fuji pun justru ramai diisukan dekat dengan Fadil Jaidi. Benarkah Fadil pun mengaku sedang PDKT dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan antara Fuji dengan salah satu influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, memang sedang santer dibicarakan oleh warganet. Bahkan, tak sedikit netizen yang penasaran dan terus memantau. Bahkan saking penasarannya, mereka pun terus mencari tahu seperti apa dan sejauh mana kedekatan Fuji dengan Aisar Khaled itu. Menariknya, di tengah netizen dan fans Fuji yang begitu penasaran, baru-baru ini sosial media Aisar pun menjadi sorotan. Lantaran netizen pun menemukan sebuah bukti. Postingan milik Aisar disukai oleh Thorik Halilintar, mantan kekasih Fuji. Yang menarik adalah Thorik pun juga ketahuan mengikuti akun Instagram Aisar Khaled, di mana hal ini pun terlihat pada akun sosial media Thorik yang terlihat follow. Walaupun Aisar sendiri belum follow back akun Instagram suami Alia Masai tersebut. Netizen pun banyak yang menduga bahwa like dan juga follow dari Thorik Halilintar terlihat seperti Thorik yang sedang memantau sosok Aisar yang kini sedang dekat dengan Fuji yang disebut-sebut netizen di Indonesia sebagai Sultan Malaysia itu. Terpantau, mantan-mantau. Artinya, aduh, dibilang fans Fuji yang belum move on, terus nggak mau disangkut-pautkan lagi sama Fuji. Tapi dia sendiri yang kepo. Sentil netizen, info perasaan ini guys, pungkas netizen. Namun di tengah ramainya netizen yang melihat Thorik kedapatan memfollow akun sosial media Aisar, beberapa saat kemudian akun media sosial Thorik justru sudah tidak terlihat lagi di akun Aisar. Dan ternyata Thorik pun sudah mengunfollow akun Instagram YouTuber asal Malaysia itu. Udah gak ada lagi. Kayaknya kepencet habis stalking, ungkap netizen.
Sebagai ahli tarot, Denny Darko rupanya melihat perilaku Thorik yang terlihat memberikan like pada postingan di sosial media milik Aisar, di mana hal itu dinilai Denny Darko sebagai rasa yang masih tersisa dari masa lalu Thorik kepada Fuji yang tidak bisa segampang itu bisa hilang. Selain itu, menurut Denny Darko, ketika seseorang mengingat-ingat kembali masa lalu dengan mantan kekasih saat masih bersama, hal itu pun menjadi sebuah keseruan tersendiri dalam hidup setiap orang. Namun, dengan mengingat-ingat lagi kisah asmara masa lalu, bukan berarti Thorik Halilintar akan meninggalkan istrinya Alia Mas Said dan balikan lagi dengan Fuji. Karena hal itu pun tidak akan terjadi. Belum move on bukan terus nostalgia Fuji dan sebagainya. Artinya memang masih ada sebuah kisah cinta perasaan yang tersisa dari masa lalu yang masih ada, dan itu pasti nggak akan gampang hilang ya. Tapi nggak terus artinya pengen nyerahin Alia terus kemudian balik sama Fuji, enggak. Tapi ya kayaknya seru aja deh dan mengingat-ingat kembali masa-masa saat bersama. Saya pikir sih itu. Selain itu, menurut Denny Darko, like yang dilayangkan oleh Thorik kepada postingan Aisar di sosial media bukan sebuah ketidaksengajaan. Karena Thorik tahu betul bahwa di saat dia like postingan Aisar, semua orang akan memperhatikan dirinya dan namanya pun akan kembali naik dan dibicarakan oleh publik. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang memang disengaja Thorik agar ia kembali diperhatikan oleh banyak orang. Dan hal yang wajar pula bagi sosok Thorik Halilintar yang merupakan seorang public figure. Dan gak apa-apa juga. Kalau saya pikir dia tahu bahwa saat dia nge-like, orang akan komentar dan namanya akan naik. Dan ya gak apa-apa, memang pekerjaan para Gen Z ini kan dapat duit dari itu kan, keterkenalan karena mereka di-mention oleh para follower dan para follower musuhnya. Itu kalau saya pikir. Ya nggak semua hal yang terus terjadi ini merupakan sebuah kesungguhan dalam bersikap dari para pesohor-pesohor Gen Z ini tadi. Nge-like itu satu hal bahwa dia ingin mansos. Dan itu murni ya biasa-biasa aja ya untuk para Gen Z yang berprofesi sebagai influencer ini tadi. Muncul di postingan orang, komen dan sebagainya. Tapi ada juga satu belum move on-nya ini jelas ada. Dan saya merasakan sekali bahwa Thorik ini masih sering memikirkan Fuji ini kira-kira sedang apa ya, atau dia happy atau enggak ya. Karena saya pun juga kadang-kadang mikirin mantan-mantan saya dulu dan sebagainya. Tapi bukan berarti terus pengen balik atau apa. Itu kayak pemikiran yang selewat terus, oh ya udah. Tapi kalau Thorik ini kayaknya memang dia sambil berpikir bahwa ini kayaknya lihat kan lebih tinggi dari aku nih, lebih bule nih dari aku nih, lebih maco nih badannya, lebih keker kan seperti itu kan. Nah kadang-kadang dia mungkin setelah mandi juga di depan cermin dia seperti itu atau apa. Dan ini sesuatu yang wajar, para pria mungkin bisa menjelaskan. Tapi bukan artinya pengen balik atau apapun. Ya Fuji seorang wanita yang cukup menarik, punya kepribadian yang kuat. Dan saya pikir sih itu meninggalkan bekas yang mendalam atau sebuah perasaan yang kuat di dalam hati Thorik, dan ini sesuatu yang juga ya wajar kalau orang terus kemudian berkelakuan seperti itu. Menurut Denny Darko, jika dilihat dari kartu tarot, Alia tidak peduli dengan langkah Thorik yang menyukai postingan pada akun sosial media Aisar, sehingga bisa dinilai bahwa hal itu bukan suatu hal yang akan memercik konflik di dalam rumah tangga mereka. Selain Alia, Denny Darko juga melihat reaksi Fuji dari gambaran lewat kartu tarotnya, di mana Fuji tampak tidak banyak bereaksi. Apalagi kini, Fuji pun belum sepenuhnya menaruh hati kepada Aisar. Ditambah lagi, menurut Denny Darko, antara Aisar dan Fuji juga masih panjang untuk menuju ke hubungan yang lebih spesial. Lantaran, Fuji pun masih ingin mencari seseorang yang bisa membuatnya nyaman.
Alia nge-like sih aja nggak gitu. peduli ya. Dan kalau menurut saya sih Alia tuh nggak terlalu mikirin sampai sepanjang itu. Apalagi nge-like, yang di-like kan cowoknya kan. Ya saya pikir sih ini bukan satu hal yang akan jadi satu petaka gitu. Dan bahkan bisa saja nih untuk para netizen itu disuruh sama Alia. Karena biar ada sebuah hal yang terjadi gitu loh. Fuji ini mengikuti apa yang terjadi. Kalau para netizen ini menyukai, ya dia teruskan. Kalau enggak, ya dia sebenarnya hentikan. Karena Fuji sebenarnya di awal itu nggak terlalu memiliki perasaan dengan si Aisar ini tadi. Dan Fuji itu nggak melihat cowok dari fisiknya. Fuji lebih pengen melihat satu orang yang bisa membuat dia nyaman, cocok kalau diajak ngobrol, dan mereka berdua ini bisa get along. Fuji ini tipikal bukan seseorang yang menyukai seorang pria, mengagumi dari jauh, tapi tipikal yang dia tuh bahkan bisa jatuh cinta kepada temannya karena mereka ini sering keluar bareng dan tiba-tiba klik seperti itu. Tapi Fadil Jaidi di luar itu. Percayalah, Torik ini belum move on, tapi bukan berarti dia nggak setia. Ingat ya, para wanita, kalau cowok kalian belum move on dari pacar, itu artinya bukan mau meninggalkan atau banding-bandingkan kalian. Itu sesimpel bahwa dia ingin berusaha lebih baik lagi dalam segala hal. Dan Lantas seperti apa pula menurut Haji Faisal sebagai ayah Fuji? Dirinya mengaku tidak masalah mengenai kedekatan Fuji dengan sosok Aisar. Apalagi Fuji pun memang dalam fase remaja yang mana harus memperbanyak teman di pergaulannya. Benarkah selama masih pada batasan yang wajar dan juga normal, Haji Faisal pun tidak mempermasalahkan hubungan antara Fuji dengan influencer asal Malaysia itu. Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Menurut Haji Faisal, sebagai ayah Fuji, ia pun tidak mempermasalahkan kedekatan Aisar dengan anak perempuan satu-satunya itu. Apalagi Fuji memang dalam fase remaja, yang mana harus memperbanyak teman di pergaulannya. Selama masih dalam batasan yang wajar dan juga normal-normal saja. Saat ditemui oleh awak media, Aisar mengaku bahwa hubungannya dengan Fuji hanya sebatas teman saja. Meski hanya berteman, namun Aisar tetap meminta doa terbaik untuk hubungannya dengan Fuji saat ini. Dan saat ditanya mengapa Aisar begitu menyukai Fuji, Aisar pun mengungkapkan alasannya menyukai Fuji. Menurutnya, Fuji adalah sosok perempuan yang imut dan juga pekerja keras di matanya. Ini kan kalian tunggu-tunggu. Tadi aku live sama Fuji. Kita sempat live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dagu belum? Wah, semakin ganteng. Makin ganteng, makin sama tinggal apa ini? Ya, kalau masalah si Fuji kedekatan dengan seseorang, ya istilahnya berteman sih, bagi saya sih ya biasa-biasa aja. Karena kita nggak boleh terlalu jauh juga menilai yang namanya anak muda. Zaman sekarang berteman itu biasa. Kadang-kadang dari berteman itulah dia dapat inspirasi, dapat suatu ide, ya, dan disitulah dia enjoy. Ya sudah, biarin aja, asal jangan berteman melampaui batas, ya. Dan jangan kita berpikir hal-hal yang belum tentu, ya, arahnya kemana belum tentu. Itu Tuhan yang menentukan. Semuanya ini kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tentu kita tidak bisa menilai secara luar, ya. Tentu dia yang tahu dengan dirinya. Kita hanya menilai, ya, melihat apa yang ada dan positive thinking aja, tapi tidak berpikiran yang jauh-jauh yang
ya kita tidak tahu apa tujuan di balik itu, kita tidak ngerti ya, kita tidak paham. Karena ya namanya manusia, kalau orang ngomong baru kita bisa menanggapi apa hasil omongannya itu, apa isi omongnya. Kalau hanya sekedar ya mungkin pansor media, tampil di media sosial ya kita berpositif aja. Dia berteman gitu. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Ya enggak ada, biasa aja. Saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Enggak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, enggak ada, biasa-biasa. Nampak comel dan dia comel itu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka orang yang kerja keras. Ya bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut. Tidaklah, tadi pertama kali juga yang jumpa yang benar-benaran. Jadi ya mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu. Dan semoga kita bisa berteman dengan baik. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung ke saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey. Jadi doakan yang baik-baik semua. Di satu sisi, sebagai orang tua, Haji Faisal mengaku tidak ingin melarang anaknya untuk bergaul dengan siapapun. Bagi dirinya, sebagai orang tua, Haji Faisal pun hanya bisa mengarahkan dan juga memberikan saran, dan bukan untuk melarang. Apalagi kini sudah zaman modern, di mana anak muda pun sudah mengenyam pendidikan yang layak dan juga cerdas. Di mana mereka pun bisa mempertimbangkan mana hubungan yang baik ataupun buruk bagi mereka sendiri. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, bukan Roslina. Roslina. Ros. Pengajar. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun. Ya boleh kita berkehendak, mungkin boleh kita berkehendak, tetapi kita mengatur-ngatur, kita memasak-masak, itu bukan zamannya sekarang. Itu zamannya kalau dulu Siti Nurbaya mau begitu. Sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya, bukan zamannya Datuk Maringgi, bukan. Jadi sekarang berikan kebebasan di mana mereka akan bahagia, di mana mereka akan damai, akan tentram, akan masa depan yang lebih baik. Ya, dia lebih tahu. Anak muda sekarang sudah cerdas. Mereka berpendidikan. Lain cerita dahulu. Dulu anak-anak tidak berpendidikan, cuma pendidikannya ya SD udah selesai ya. Sekarang mereka sudah berpendidikan, sudah berilmu. Terserahkan. Jangan bilang ya anak sekarang nggak pintar. Lebih pintar anak sekarang daripada, kalau menurut saya lebih jauh pintar anak-anak sekarang daripada ya pendidikan kita dulu sampai di mana. Sekarang anak-anak sudah berpendidikan. Makanannya sudah bergizi. Semuanya udah bagus. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita hanya tinggal memberikan pandangan-pandangan, memberikan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Keputusan di tangan dia. Kemudian kita beri alasan-alasan. Kalau menurut dia bagus, ya sudah. Menurut kita turut. Kalau enggak, baru kita beri alasan. Kembali lagi, enggak zaman saya memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Carilah di mana kamu damai, di mana kamu tentram, di mana kamu berbahagia, di mana masa depan kamu yang tidak akan rugi, dan di mana masa depan kamu yang tidak akan hancur, di mana masa depan kamu yang akan baik. Putuskan sendiri menurut kamu. Inilah sekadar gambaran, sekadar cerita, sekadar yang Papa temui dalam hidup ini. Saya sampaikan kepada kamu, pilihan berada di tangan kamu. Papa hanya menyetujui dan mengakui. Kalau tidak baik, pasti Papa akan stop. Itu. Di tengah Fuji yang kini dikabarkan dekat dengan Aisar Kaler, rupanya sebelum kedekatan mereka terjalin, Fuji pun justru ramai diisukan dekat dengan Fadil Jaidi. Bahkan, Fadil pun mengaku sedang PDKT dengan Fuji. Lantas, seperti apakah kedekatan mereka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Okay. Pemirsa, rupanya
Rupanya, di tengah Fuji yang kini dikabarkan dekat dengan Aisar Khaled, Fuji akhir-akhir ini pun juga diisukan dekat dengan Fadil Jaidi, selebgram dan konten kreator yang populer dengan kelucuannya bersama Pak Muh ayahnya. Ya, isu kedekatan Fuji dan Fadil memang berhembus kencang. Apalagi keduanya seringkali membagikan kebersamaan yang intens dalam berbagai kesempatan. Seperti jalan-jalan, makan, proyek bersama bahkan umroh yang tentunya bikin heboh dunia sosial media. Bagi Fadil, hubungannya dengan Fuji cukup dijalani saja. Dan menurut Fadil, jika memang berjodoh, pastinya jodohnya pun tidak akan lari kemana. Apalagi, Fadil pun juga berteman dan kenal dengan Fuji sudah lama. Yang bisa saja benih-benih cinta tumbuh dalam diri Fadil ketika melihat Fuji, sosok yang dikenalnya sangat baik. Jadi sama aku itu cuma kalau kondangan doang. Enggak gitu. Loh. Fadil main game yuk, tahan mata 4 menit. Gak kuat aku, grogi. 1 menit. Matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Chan. Aku dulu. Tadi aku makan kayak gitu. Aku aja mau. Ya enggak? Bebek. Enakan itu apa bebek Madura? Bebek Madura. Ada sambelnya. Tujuan sama Kak Fuji doain aja kalau jodoh nggak kemana. Masih PDKT. Ya PDKT gimana tuh? Sama-sama masih ngobrol. Nah, belum orang tua nggak ada yang tahu, belum tahu. Tapi kan papa sama mama udah kenal sama Fuji udah lama. Apa yang kakak sukain dari Fuji? Ya Allah blok guys. Baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.